Halo semua, kembali lagi bersama saya, Mamang Dul. Gimana kabar kalian semua? Baik-baik saja kan? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Karate Kid, yang dimana film ini dirilis pada tahun 1984. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang pindah ke suatu kota baru, yang dimana dia tidak mendapat kebahagiaan, tapi ia malah mendapat gangguan atau bulian dari anak-anak di sana. Yang pasti, anak-anak di sana ahli dalam karate. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, mari kita sama-sama simak videonya. Di awal cerita, kita diperlihatkan ada seorang anak dan ibu yang baru sampai di Los Angeles. Anak ini bernama Daniel, dan si ibu sebut saja dia Rosa. Alasan mereka berdua pindah ke kota ini dikarenakan urusan pekerjaan ibunya. Saat Daniel membawa barangnya, ia pun dibantu oleh seorang anak laki-laki yang dimana ia bernama Well. Well ini tinggal di apart nomor 17, sedangkan Daniel tinggal di apart nomor 20. Singkat cerita, malam pun tiba, yang dimana si Daniel dan si Well pun pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Pada saat itu, Daniel pun tertarik kepada satu wanita, yang dimana wanita itu bernama Ellie. Ellie ini adalah seorang pemandu sorak di sekolahnya, atau bisa disebut cheerleader. Saat si Daniel mencoba untuk melakukan PDKT, tiba-tiba datanglah gerombolan geng motor, yang dimana dipimpin oleh si Johnny. Si Johnny ini adalah mantan kekasih si Ellie. Si Johnny yang melihat kejadian itu, ia pun menghampiri mereka untuk mengacaukan suasana di situ. Si Daniel yang kesal karena ia telah diganggu, ia pun mencoba untuk melawan si Johnny. Namun, usahanya menjadi seorang pahlawan kesiangan di depan wanita yang ia sukai, ia pun harus gagal dikarenakan ia dihajar habis-habisan oleh si Johnny. Keesokan harinya, Daniel pun pergi ke sekolah dengan memakai kacamata hitam agar bekas tonjokan di mukanya tidak dilihat oleh orang lain. Sampailah ia di sekolah, yang dimana ia pun mulai berlatih sepak bola. Sialnya, hari pertama ia berlatih sepak bola, ia pun harus dikerjai oleh teman-teman si Johnny. Alhasil, terjadilah percecokan yang membuat ia harus diusir oleh pelatih dari lapangan. Ellie yang melihat kejadian itu, ia pun sangat sedih. Saat di rumah, ia pun selalu berlatih karate agar sewaktu-waktu ia mampu melawan si Johnny. Dikarenakan ia pengen lebih kuat, ia pun mendatangi suatu tempat karate, yang dimana di situ ada si Johnny yang sedang berlatih karate. Alhasil, ia pun pergi dan mengurungkan niatnya untuk berlatih karate di tempat itu. Lalu, ia pun pergi ke sebuah restoran untuk mengobrol bersama ibunya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu, Daniel sedang menuju ke rumahnya. Tapi, di tengah-tengah perjalanan, ia malah diganggu oleh si John dan temannya. Alhasil, ia pun jatuh. Sampailah ia di depan rumahnya. Ia yang masih kesal atas kejadian tadi, ia pun meluapkan amarahnya dengan cara melempar sepedanya ke tong sampah. Sang ibu pun bertanya, "Kenapa kamu?" Lalu Daniel pun menjawab, "Rasanya semua ini tidak adil. Ia pindah ke sini tanpa sepengetahuannya. Aku hanya ingin pulang dan belajar karate." Sang ibu yang merasa bersalah, ia pun menenangkan Daniel agar ia tidak amek-amekan lagi. Esokan harinya saat ia pulang, ia pun kaget dikarenakan sepeda yang ia buang ke tong sampah ternyata ada di rumahnya dengan keadaan yang sangat bagus. Dia pun mendatangi kediaman Miyagi. Ini orangnya, yang dimana Miyagi ini adalah ahli dalam bela diri. Bahkan dulu dia adalah seorang veteran perang. Daniel yang tahu bahwa sepedanya diperbaiki oleh Miyagi, ia pun mengucapkan terima kasih dikarenakan kesehatan Miyagi yang selalu memperbaiki barang-barang yang rusak. Lalu Daniel pun diajarkan cara merawat bonsai yang baik dan benar. Hari demi hari mereka berdua pun lewati, yang dimana mereka berdua pun saling akrab. Saat itu Daniel pun pergi ke pesta Ellie, yang dimana di situ juga ada si John dan teman-temannya. Yang dimana si Daniel ini mengerjai si John, yang pada akhirnya si Daniel pun dikejar rame-rame oleh John dan temannya.
Pada akhirnya, si Daniel pun dapat ditangkap dan dihajar habis-habisan oleh John dan temannya. Nasib baik masih menimpanya, yang dimana Daniel pun diselamatkan oleh Miyagi. Miyagi yang tak banyak bicara, ia pun menghabisi semuanya, sampai mereka semua pun tepar. Singkat cerita, Miyagi pun membawa Daniel ke rumahnya untuk diobati. Saat si Daniel sadar, ia pun meminta agar Miyagi mengantarkannya ke tempat latihan karate milik si John, agar ia tidak dibully lagi. Namun, Miyagi menolaknya dikarenakan ia tidak ingin terlibat dalam hal itu. Si Daniel pun kekeh maksa ingin diantarkan. Dikarenakan Miyagi kasihan dan jiwa dermawanya masih ada, ia pun mengiyakannya dan siap mengantar Daniel untuk pergi ke tempat karate itu. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke tempat karate itu. Saat mereka sampai, mereka pun disambut hangat oleh Crash, yang dimana si Crash ini pelatih sekaligus dia pun pemilik tempat karate ini, yang dimana Miyagi meminta agar Daniel tidak dibully lagi oleh John dan teman-temannya. Dengan spontan, Crash pun menolaknya, dikarenakan kemarin Miyagi telah menghajar murid-murid Crash. Dikarenakan Miyagi tidak ingin kalah bacot, ia pun mengusulkan yang dimana si Daniel dan John harus bertarung di turnamen karate championship. Dengan perjanjian, bila mana Daniel kalah, ia harus siap dibully selama seumur hidupnya. Lalu, bila mana Daniel menang, John dan teman-temannya tidak harus lagi membuli Daniel atau mengganggu Daniel. Dengan catatan selama 2 bulan, Daniel tidak boleh diganggu oleh John dan temannya selama berlatih. Crash pun menerima tantangan itu. Miyagi dan Daniel pun pergi dari tempat itu. Hari pertama memulai latihan, bukan latihan yang diberi. Namun, Daniel malah disuruh mencuci mobil. Semua mobil yang ada di halaman itu, sampai beres. Esokan harinya, ia pun bertemu dengan Ellie. Lalu bercerita bahwa ia telah berhasil menghajar habis-habisan si John dan temannya. Yang dimana Ellie pun percaya, walau kita tahu itu hanya omong kosong dia. Karena keberhasilannya itu, Ellie pun mengajak malam minggu bersama. Singkat cerita, malam pun tiba, yang dimana mereka berdua pun pergi ke suatu tempat hiburan untuk bersenang-senang, yang dimana dunia ini terasa milik kita berdua, yang lain mah ngontrak. Singkat cerita, pagi pun tiba, yang dimana Daniel pun mendatangi Miyagi untuk berlatih. Bukan latihan yang ia berikan, namun ia malah disuruh menghamplas meja dengan teknik putar kanan, putar kiri sampai selesai. Di sini juga terdapat adegan ikonik yang dimana menangkap lalat hanya menggunakan 2 sumpit. 2 sumpit saja, bayangkan apakah Anda bisa? Kalau saya sih sangat tidak bisa. Jangankan menangkap lalat, memakan mie pun pakai 2 sumpit saya tidak bisa. Can I try? Hey, Mr. Miyagi, look! Keesokan harinya, bukan latihan yang ia dapat, namun ia malah disuruh mengecat pagar halaman luarnya sampai selesai. All the fins. Yang dimana si Daniel ini pun mulai stres akan hal ini. Bukan ini yang ia maukan hanyalah berlatih karate. Lalu si Daniel pun marah-marah ke Miyagi. Kenapa ini yang harus diberikan, bukan latihan karate? Lalu Miyagi pun menyuruh Daniel untuk melakukan gerakan seperti gosok mobil, gosok lantai, dan mengecat pagar. Done. Other side. Look, I hold this look. Catch! Hey! Dari sini, Daniel pun mulai paham apa tujuan Miyagi selama ini, yang dimana Miyagi ini mengajarkan karate dengan cara berbeda. Hari demi hari, ia pun lewati untuk berlatih karate. Better learn balance. So? So very good, Daniel, sir. Good. Yeah!
Atas kerja keras dan latihan selama ini, Miyagi dan Daniel pun merayakan keberhasilan ini. Lalu, Miyagi pun memberikan sebuah kado berupa baju yang sangat amat bagus. Lalu, ia pun memberikan suatu mobil yang dimana itu di luar dugaan Daniel. Daniel yang sangat senang karena sudah mempunyai mobil baru, ia pun menghampiri Ellie untuk menunjukkan mobil barunya. Yang dimana pada saat itu Daniel pun meminta dukungan untuk pertandingan esok hari. Sebelum mereka pulang, mereka pun tak lupa melakukan sekecup dua kecup untuk menghangatkan suasana bibir mereka. Singkat cerita, pagi pun tiba yang dimana Daniel pun sudah siap untuk menjalani pertandingan ini. Daniel didampingi oleh Miyagi dan Ellie. Di luar dugaan, lawan pertamanya sangat mudah ia kalahkan. Pertandingan demi pertandingan, ia pun lewati. Tak terasa sampailah di babak semifinal, yang dimana si John ini juara bertahan dalam kompetisi ini. Dengan mudah, si John pun mengalahkan lawannya. Di sisi lain, Daniel pun harus menghadapi si Bobby, yang dimana pelatihnya menyuruh untuk mencederai Daniel di bagian kakinya. Si Daniel yang cedera di bagian kaki, ia pun ditanduk untuk dibawa ke ruang dulu, agar ia dapat diobati. Saat itu, Daniel pun mulai putus asa karena ia mampu dikalahkan oleh orang lain. Dikarenakan Miyagi ini adalah veteran perang, ia pun memberikan semangat kepada si Daniel agar tidak pantang menyerah dan harus kuat untuk menghadapi si Johnny. Tibalah ia pun di babak penentuan, yang mana ia pun melawan si Johnny. Di awal pertandingan, ia pun mampu menjatuhkan 2 kali si Johnny. Sebaliknya, Johnny pun mampu menjatuhkan 2 kali Daniel. Dari sini, si Johnny pun mulai mengincar kaki Daniel agar Daniel lebih cedera lagi. Dan tibalah Daniel pun semakin cedera karena selalu dihantam di bagian kaki oleh si Johnny. Dikarenakan ia semakin terdesak, ia pun mengeluarkan jurus terakhirnya, yaitu tendangan bango, yang dimana sekali tendang, si Johnny pun langsung kalah, alias tepar. Yang dimana si Daniel ini menjadi juara baru di turnamen itu, lalu ia pun akan terbebas dari bulian siksaan dari si John dan teman-temannya. Dan cerita pun tamat. Oke, gimana menurut kalian tentang film ini? Coba tulis aja lah di kolom komentar, oke? Kalau menurut saya sih film ini ya lumayan oke lah. Tapi kan ada satu versinya yaitu yang diperankan oleh Jackie Chan. Tapi dalam adegan perkelahiannya lebih lebih greget yang diperankan oleh Jackie Chan gitu daripada yang ini. Kalau yang ini sih agak kurang dalam adegan perkelahiannya itu agak kurang greget gitu kurang pokoknya lah, kurang bedalah sama yang Jackie Chan. Mungkin segitu yang saya dapat sampaikannya cuy. Mohon maaf kata bila mana ada kata yang salah gitu. Nah, dimaklum masih tahap belajar gitu ya. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya, oke? Dadah.